Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi menjelang siang. Terima kasih pada kawan-kawan semua partisipan Zoom. Sangat berjasa di era pandemi ini. Baik partisipannya maupun Zoom-nya, saya ucapkan terima kasih. Kita bisa berkomunikasi di bedah buku ya. Mungkin sekaligus ini launching aja ya Fitz ya. Sekaligus ngabagiakeun Hafiz buku yang keduanya bisa terbit lagi dengan tema yang barangkali berbeda dengan buku pertama. Perkenalkan, nama saya Denny Rahman, Denny Lawang atau Dewang. Saya yang turut membidani berkolaborasi bersama Hafiz melahirkan buku Bandung di Persimpangan Kiri Jalan ya. Karya Hafiz Azhar dengan prolog Yoga Zara. Mudah-mudahan semoga Yoga Zara bisa bergabung. Bagusnya sih memberi sekapuk sirih ya Yoga ini sebagai Bupati Bandung Barat. Perlu saya perkenalkan, jadi Perpublik ini adalah salah satu lini dari Lawang Buku ya, selain lini oleh-oleh buku Bandung. Di latar belakang penerbitan buku bertema Bandung ini adalah untuk memberikan hasanah cenderamata barangkali yang untuk para pelancong, para wisatawan. Selain oleh-oleh kuliner, juga ada oleh-oleh buku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jajan yang awet para wisatawan yang berwisata ke Bandung. Ya. Ini salah satu buku yang sudah terbit dari beberapa buku yang dilahirkan atau diterbitkan di masa pandemi. Sebelumnya ada buku Mang Iman ya, Mang Iman ada buku ada novel Melukis Jalan Astana, tema Bandung tahun 80-an. Kemudian ada Jejak-Jejak Bandung karya Atep Kurnia. Ada buku Binggit dan beberapa buku lain ya, karya terutama novel sejarah sih ini karya Ojel Alamurka. Sekian untuk perkenalan ya dari oleh buku Bandung dari Perpublik. Nah, saya perkenalkan dulu sebagai yang punya hajat Hafiz. Saya bacakan profil Hafiz ya, kawan-kawan. Hafiz Azhar lahir di Bandung tanggal 8 Desember 1990. Pernah mengenyam pendidikan S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN dan S2 pada jurusan Kajian Budaya Universitas Padjadjaran. Hafiz tercatat aktif di beberapa lembaga dan komunitas. Semasa S1, ia pernah bergiat di unit kegiatan mahasiswa LPIK, ya, Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman. Ia juga pernah mendirikan komunitas SK, salah satu komunitas kajian yang fokus terhadap sastra dan kebudayaan. Buku pertamanya, Jejak Kecil di Pinggiran, dari Baduy Arab hingga Rekayasa Digital. Ini juga Kang Hawe ya hadir saat peluncuran atau bedah bukunya. Terbit tahun 2019 oleh penerbit Rumah Buku Firja. Beberapa tulisan yang lain pernah dimuat di beberapa media cetak maupun online. Di antaranya Harian Umum Pikiran Rakyat, ayobandung.com, situmang.com, Majalah Cukumanik, Tabloid Cuaka, forumliterasi.com, dan elpik.org. Nulis dapat dihubungi melalui hafizazhar10@yahoo.com atau hafizazhar4@gmail.com. Di Instagram juga aktif ya. Kemudian untuk pembicara pertama, KHW, atur nuhun, Haji Wawan Setiawan. Atur nuhun atas sedianya untuk hadir. Ya. KHW lahir di Subang, kan, Jawa Barat, menyelesaikan studi S2 S3 Seni dan Desain di ITB pada tahun 2008 dan 2014. Sebelumnya telah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Komunikasi Unpad. Selain sebagai dosen, Kang Hawi juga menjabat sebagai editor di beberapa media, Sundalana, PSS, Cukumanik ya Kang dulu ya, dan penerbitan Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya, Koran Mingguan Detak, Majalah Mingguan Tiras, dan lain-lain. Berbagai riset dan penelitian juga telah dilakukan, diantaranya
ekranisasi sebagai mode resepsi produktif dalam upaya menumbuh kembangkan industri kreatif nasional di bidang seni, sastra, dan film. Di ITB, dan Kang HW menulis atau menerbitkan beberapa buku, yang 3 buku terbaru ini aja ya saya sebutkan: Tanah dan Air Sunda, Api Kecil 2017, Sunda Abad ke-19, Tafsir Atlas Ilustrasi Junghun dan Chandrik Pustaka 2019, dan Bocah Sunda di Mata Belanda, Interpretasi atas Ilustrasi Buku Rusdi Jeung Misnem, Penerbit Layung 2019. Pembicara kedua, Kang Rijal tos bergabung. JJ Rijal dilahirkan di Jakarta pada 1975, menyelesaikan kuliah 1998 di jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI. Skripsinya berjudul Sitor Sitomorang, Biografi Politik 1956-1967. Pendiri komunitas Bambu, ya, kawan, yang menggarap khusus buku-buku ilmu pengetahuan budaya dan humaniora. Selain menjadi editor, dia juga menulis sejarah di berbagai media massa terkemuka. Menjadi kolumnis sejarah Batavia Betawi Jakarta di sebuah majalah internasional yang berpusat di Belanda, Muson het Indisch Manblad 2001-2006. 2009, Kang JJ Rijal mendapat anugerah budaya Gubernur DKI Jakarta. Sekali ya, Kang kawan, ini kita loncat ke 2009. Beliau pernah membuat film pendek Tayang Weta Unlalan, kemudian Perjalanan Sejarawan Andrian B. Lapian tahun 2009, dan Memuja Rare Angon, Sekilas Tradisi Layangan Bali 2010. Kini selain menjadi kolumnis di Majalah Jakarta, narasumber tetap untuk acara rutin di sebuah stasiun radio di Jakarta, juga menduduki jabatan Direktur KPK. Itu ya. Tapi kelompok penerbit Obam. Karena ada lini Bandung ya, Kang Rijal, ya kalau nggak salah, menerbitkan buku Braga dan Bandung Awal Revolusi. Baik, sudah saya perkenalkan dari sisi profil para penulis, kemudian bicara ya. Saya akan membacakan reading aloud, membacakan nyaring. Nah, 1 paragraf ya, sebentar ya. Sebagai mungkin ada kawan-kawan yang belum punya, bisa menghubungi Hafiz atau menghubungi saya di chat juga atau di WA ya. Ini saya bacakan bab 9. Di Bandung, Kongres Sarekat Islam Merah digelar. Bandung memang kota pergerakan. Dari awal abad ke-20, kota ini seakan tak pernah mati. Kongres pertama Sentra Sarekat Islam tahun 1916 merupakan salah satu. Hasil dari kongres ini menetapkan Cokro Aminoto sebagai ketua. Waktu itu masa yang tergabung dalam anggota SI kurang lebih mencapai 2 juta orang. Meski diklaim sebagai organisasi terbanyak, namun masa-masa itu begitu sulit bagi Cokro. Karena banyak persoalan yang sering muncul bersamaan. Dimulai dari peristiwa Afdeling B sampai pecahnya Sarekat Islam menjadi kelompok SI Merah beberapa tahun setelahnya. Pada bulan 1923, diadakan kongres di Madiun. Sebagai buntut dari keterpecahan ini, maka kongres ini mengarah pada pembicaraan antara Cokro di pihak SI dengan Semaun di pihak Sarekat Islam Merah. Keduanya mempunyai argumen dalam menentukan arah pergerakan, sehingga diputuskanlah bahwa SI Merah bertolak haluan dari CSI pimpinan Cokro. Pada tanggal 4 Maret 1923 di Bandung, digelar Kongres Sarekat Islam Merah dan Partai Komunis Indonesia untuk memecut perlawanan terhadap kapitalisme. Acara ini dihadiri oleh 15 utusan cabang PKI dan 13 cabang SI lokal. Antara lain PKI cabang Bandung, Semarang, Wirosari, Yogyakarta, Madiun, Salatiga, Sumedang, Sukabumi, Ranca Ekek, Solo, Cirebon, Surabaya, Randu Blatung, Bogor, dan Cicalengka. Sedangkan untuk cabang SI lokal dihadiri oleh cabang Semarang, Wirosari, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Purwokerto, Madiun, Salatiga, Sumedang, Sukabumi, Kaliwungu, Kendal, dan Ungaran. Dengan tambahan beberapa utusan organisasi lain seperti NIKO, Pasundan, PCPA, dan Bond Tegen de Werkloosheid.
Ya, itu cuplikan dari bab 9 dari 20 tulisan Hafidz Asyar, Bandung di Persimpangan Kiri Jalan. Saya membuka ini, Kang HW, barangkali sebagai pengupas pembedah pertama buku Hafidz. Jadi saya sebagai penerbit juga, karena terus ngagugulung Bung Karno ya, Marhaenisme, terus ya diantaranya juga ada kaitan dengan Hasan Bandung. Jadi nasionalis agamanya gitu yang tentara di Bandung ini. Komunisnya baru tahu banyak dari buku Hafidz. Jadi ini membuka cakrawala juga, saya jadi tahu banyak ternyata pergulatan komunis dengan birokrat, seperti dengan dalam haji ya, Suma, kemudian dengan ada Bung Karno juga, dengan Persis, itu kental sekali. Saya baru tahu ada perseteruan bahkan di media yang masing-masing punya kubu ya, punya koran masing-masing ya. Gitu. Kaget juga gitu. Jadi ini nuhun pisan Hafidz memberi hasanah baru. Saya juga berani menerbitkan ini karena ini mungkin jadi amunisi lah buat kawan milenial sekarang. Ternyata nasionalis agama komunis ini benar-benar hidup sejak tahun 20-an ya. Karena betul apa kata Bung Karno dalam buku DBR pertama itu ya. Bab pertama gitu. Nah, itu kok saya serasa ditutup itu wacana omnya itu. Yang 60 apalagi yang 20 yang lebih jauh. Silakan kan, mangga barangkali mau membedah, kemarin kritik Hafidz minta pesan kritik tajam aja buat Hafidz. Kita masukkan banyak katanya. Mangga Kang, waktu untuk 15 menit dulu lah mungkin Kang sambil nunggu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman. Hatur nuhun Kang Denny atas kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan wilujeng ke Hafidz ya atas terbitnya buku Bandung di Persimpangan Kiri Jalan ini. Setahu saya ini buku kedua ya, Hafidz ya. Setelah saya lupa judulnya pertama itu apa. Tentang seputar Bandung juga kalau nggak salah sih. Tapi esainya temanya lebih beragam di buku pertama ini. Juga selamat ke Kang Denny dan teman-teman dari ProPublic ya. Makin produktif aja nih memperkaya Bandung dengan literasi, karya-karya literasi yang keren ya. Saya punya berapa ini sudah saya catat. 5 komentar aja ya sebagai mungkin sebagai pemantik diskusi mengenai soal-soal kesejarahannya. Saya akan ngemakmumnya ke JJ Rijal. Ya, JJ apa kabar? Baik, yang pertama Kang Denny, buku Bandung di Persimpangan Kiri Jalan ini saya kira telah memperkaya kalau boleh saya pakai istilah korpus priangan ya, yang saya maksud dengan korpus priangan ini teks mengenai priangan, termasuk mengenai Bandung yang dalam waktu 1-2 tahun terakhir ini terlihat tumbuh lagi ya publikasinya. Jadi saya kira Hafidz ikut merayakan produksi teks yang bertemakan seputar wilayah priangan, termasuk Bandung di dalamnya ya, di jajaran di rumpun non fiksi ya. Di rumpun non fiksi kita tahu tadi udah disebutkan juga oleh Kang Denny ya. Selain Hafidz ada juga beberapa penulis lain, ada Atep Kurnia ya dengan sejarah seputar wabah ya misalnya. Ada juga Rizky Wiryawan ya mengenai sejarah Bandung, terus saya kira yang lain-lain. Sementara di korpus fiksi ada tadi udah disebutkan oleh Kang Denny, Ojel Sansan Rusandi menulis mengenai sejarah gerakan Haji Prawatasari. Ada Evi Sri Rezeki ya yang bukunya diterbitkan oleh Margin Kiri bicara soal sejarah budidaya kopi ya di Priangan sebagai latar perpisahan.
bagi kisah mengenai tokoh yang bernama Karim di Jawa Barat yang berasal dari Sumatera ya. Teman-teman ini memproduksi teks di Corpus Priangan terutama dengan mengandalkan Colonial Archives ya, arsip-arsip dari zaman kolonial, dan dibandingkan dengan teks-teks yang lain dalam korpus ini, saya kira Hafiz di buku ini Kang Denny memang telah memperlihatkan angle yang tersendiri ya, pilihan angle-nya, pilihan segi tematiknya yang tersendiri, yaitu diarahkan pada apa yang dia sebut dengan gerakan kiri ya. Kadang-kadang istilah gerakan kiri ini dipertukarkan juga dengan gerakan merah dan sebagainya ya. Judul buku ini membuat saya teringat pada buku apa yang diangkat dari skripsi Mendiang Suwoki ya. Saya kira dari Sayap Sosialis yang barangkali jadi teladan tersendiri ya buat generasi Hafiz dan teman-teman. Yoga juga saya kira tadi menyinggung-nyinggung di dalam pengantarnya ya buku Suwoki ini. Bahkan dia mengutip satu graf dari bukunya Suwoki. Tetapi buku Hafiz tentu saja punya ciri khasnya sendiri. Jadi singkatnya sih di mata saya buku ini adalah semacam koleksi kronik mengenai suasana umum di sekitar kalangan merah di Bandung pada zaman bergerak ya, tahun 1920-an mungkin sampai akhir 20-an ya Fit ya, atau awal 1930-an. Sebelumnya kita tahu buku tulisan Hafiz yang terkumpul di buku ini sudah dipublikasikan sih, terutama di website Ayo Bandung ya, beberapa di websitenya Rumah Baca Buku Sunda ya, dan saya kira ada berapa 4 atau 5 tulisan yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan dan dikumpulkan di dalam buku ini. Itu saya kira yang pertama, jadi buku ini telah memperkaya literasi Corpus Priangan ya, yang diproduksi dalam 1-2 tahun terakhir. Yang kedua, saya tertarik dengan pemakaian istilah kiri ini ya, yang kadang dipertukarkan dengan istilah merah. Ya. Kalau melihat bukunya, seperti istilah yang kelihatannya dipakai pada tahun 20-an dan 30-an sih istilah merah tadi ya. Terlihat misalnya dari petikan deskripsi mengenai pertemuan sayap merah Sarekat Islam di Bandung ya, di mana dilukiskan di situ apa itu ornamen gedung dan sebagainya didominasi oleh warna merah. Kadang-kadang juga istilah ini dipertukarkan dengan sebutan komunis, terutama dari oleh kalangan yang berseberangan ya. Memang tidak dijelaskan sih oleh Hafid, dan mungkin juga bukan maksudnya, bukan tempatnya di buku ini ya untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kiri di dalam buku ini. Tapi secara umum sih kalau kita bisa nangkap bahwa kiri di dalam buku ini cenderung diarahkan ke kalangan yang berseberangan pendirian dengan pihak pemegang kekuasaan ya, baik dari kalangan Bumi Putra sendiri ya, para bupati, para juragan, para menak, para bangsawan, maupun pada pihak Eropa misalnya ya, Belanda khususnya, atau yang berpendirian dengan kalangan kemapanan. Yang ketiga, kronik yang paling menarik di dalam buku ini buat saya sendiri, Kang Denny, adalah kronik yang terdapat pada bab 10 ini. Bab atau ya kronik ke-10 ya, yang menceritakan tentang anggota versi seorang haji di Bandung pada tahun 20-an yang dituduh atau disangka sebagai apa yang disebut komunis. Di situ ada Hafid menceritakan, menukil satu cerita tentang wafatnya seorang haji, anggota versi sebetulnya, tetapi oleh karena tata cara dan dalam upacara kematiannya berbeda dari praktek mengurus jenazah yang sudah lazim sampai saat itu, sehingga menimbulkan sangkaan yang bukan dari lingkungan masyarakat setempat. Sampai-sampai Pak Haji ini dianggap anggota komunis ya, komunis menurut istilah waktu itu.
Dan sampai-sampai bahkan koran dari kalangan kiri sendiri mengomentari kejadian ini ya dengan nada satiris sebenarnya ya, dengan ngageh-geikeun kalau dalam bahasa Sunda itu ya, sambil menertawakan. Tapi buat saya ini sangat menarik ya. Tulisan Hafidz di bab ke-10 ini bisa ikut menggambarkannya bagaimana praktek pemurnian Islam di Bandung ya, pada mulanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat umum. Itu kan kelihatan. Yang mungkin biasanya ada tahlilan tiba-tiba enggak ada gitu ya dan sebagainya. Jadi saya kira praktek pemurnian Islam pada mulanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat umum, khususnya di kalangan umat Islam sendiri. Juga yang tidak kalah menarik saya kira dari nukilan cerita Hafidz ini, bagaimana stereotip komunis atau kuminis dalam bahasa Sunda ya hidup di tengah masyarakat pada periode yang sama ya. Tapi saya kira jangan-jangan menyangka bahwa Islam tulen dan sama dengan komunis itu jangan-jangan lebih mendekati kebenaran ya. Ya itu bisa dikaji oleh Hafidz lebih jauh. Tapi menurut saya ini menarik. Kenapa menarik? Nah, ini komentar saya yang keempat. Karena setahu saya Hafidz sendiri, sebagaimana juga Yoga yang menulis pengantar buku ini, setahu saya adalah bagian dari kaum muda intelektual Bandung yang dibesarkan di lingkungan Persis, ya, Persatuan Islam. Memang organisasi keislaman yang sangat modernis, yang saya kira tumbuh dan berkembang khususnya di Bandung. Ya. Hingga batas tertentu sih buat saya buku ini dapat dilihat juga mungkin ya sebagai tanda simpati orang Persis kepada kaum kiri. Cuma yang saya jadi penasaran ini, mungkin ya bisa jadi bahan riset Hafidz di kemudian hari ya. Sebetulnya bagaimana sih ideologi kiri ini dipahami oleh kalangan kiri sendiri dan kalangan yang berseberangan dengannya pada konteks kesejarahan yang sama gitu. Dalam buku Hafidz ini saya kira pembelahan kiri dan kanan ya, pembelahan kiri dan kanan juga polemik antara kaum kiri dan kanan kan cenderung terarah kepada kasus-kasus konkret di tengah masyarakat ya. Misalnya kasus kelaparan di Ranca Ekek ya akhir tahun 20-an ya, polemik antara Muhammad Sanusi dan Raden Wiranata Kusuma kelima yang waktu itu menjadi Bupati Bandung dan sebagainya. Sementara saya sendiri sebetulnya masih penasaran atau sangat tertarik dengan pembelahan ideologisnya di tingkat gagasannya seperti apa sih? Apakah di koran-koran kiri dan koran-koran kanan saat itu yang di Bandung pernah ada nggak sih polemik yang katakanlah agak-agak bersifat konseptual atau apa gitu, biar kita dapat kejelasan bagaimana perbedaan pendirian mereka itu, pokok-pokok gagasannya apa aja gitu loh, apa yang membuat mereka merasa berseberangan satu sama lain, apakah misalnya konflik antara Muhammad Sanusi dan Wiranata Kusuma kelima itu bukan sekadar konflik antar elit Bandung aja waktu itu ya. Ya kan antara Surapati dan Obor udah jelas beda ya dan sebagainya. Dahlan Bekti itu sering saya dengar sering kali buku-bukunya diberangus ya, koran-korannya juga ya. Nah, ada nggak sih di situ semacam polemik yang katakanlah bisa menjadi bahan pembelajaran kita hari ini mengenai pokok-pokok pikiran, pokok-pokok gagasan yang menyebabkan mereka berseberangan satu dari yang lainnya. Di luar soal-soal yang saya kira kepentingan praktis politik sehari-hari ya. Ya, itu yang keempat. Komentar terakhir yang kelima. Buku ini Kang Denny buat saya juga memberi satu pelajaran ya mengenai hal-hal penting yang kita pelajari dari masa lalu yang dilukiskan oleh Hafidz ini. Ya. Yang pertama kelihatannya soal adu sentimen dan bukan adu argumen itu bukan menggejala hari ini aja ternyata ya. Termasuk di Bandung ya, ternyata sejak tahun 20-an ya.
sampai-sampai anggota Persis disamakan dengan anggota komunis. Itu sebetulnya terus ledek-ledekan antara apa itu redaksi Surapati dengan Obor. Saya kok ngelihatnya lebih banyak di soal sentimen ya, jangan-jangan ya. Bukan adu argumen, atau mungkin belum terbaca aja. Mudah-mudahan sih ada adu argumennya, Pitch. Terus yang kedua, selain adu sentimen yang menggejala di masyarakat, adu sentimen di antara kalangan-kalangan yang berseberangan maksud saya, atau berseberangan pendirian. Yang kedua, saya kira pemanfaatan media massa ya dalam konteks kesejarahan yang dilukiskan dalam buku ini. Media massanya tentu saja koran cetakan ya, brosur, buku, dan surat kabar. Di kedua belah pihak rupanya mengandalkan media ini. Ya. Obor ini barangkali Mang Hafid bisa juga disebut semacam kanal kehumasan bagi pihak Bupati Wiranata Kusuma kelima kali ya. Sementara Surapati menjadi trompetnya kalangan Muhammad Sanusi dan kawan-kawan ya dari pihak yang disebut kiri itu. Jadi ada pemanfaatan media di dalam pembelahan kelompok-kelompok masyarakat ini. Yang ketiga, ini juga tidak kalah menariknya ya. Ada diandalkan aksi massa oleh kelompok-kelompok penekan, terutama yang di dalam konteks buku ini yang disebut oleh Hafid gerakan kiri ini ya. Vergadering itu apa? Rapat akbar itu di dalam salah satu lukisan, dalam satu kronik di dalam buku ini sampai ribuan ya, Fit ya. Satu kali SI Merah mengadakan vergadering, rapat umum, pesertanya ternyata bisa membludak ya. Jadi diandalkan aksi massa oleh kelompok-kelompok menekan. Dan di pihak lain diandalkan juga sarana-sarana kekerasan ya oleh kalangan pemegang kekuasaan, saya kira ya, oleh kalangan mapan. Saya kira lukisan Hafiz mengenai Sarekat Hejo memperlihatkan hal itu tuh. Oh, ternyata dari dulu juga sarana intimidasi udah digunakan ya. Sampai-sampai ada petani apa siapa itu di mana itu, Fit, yang rumahnya dilempari batu itu ya. Ada semacam teror, intimidasi, bahkan pukul-pukulan ya. Pukul-pukulan diandalkan gitu di dalam konflik konflik di antara masyarakat itu. Dan tentu saja, nah ini lebih aktual lagi nih dengan situasi dalam minggu terakhir ini, pembelahan partai politik ya menjadi dua kubu ya. Satu di Sumatera, satu di Cikeas ya, satu di satu merah. Itu saja dulu Kang Denny, hatur sewu nuhun, sekadar dog-dog pangrewong. Salut Pin, sekali lagi salut juga buat Prof. Publik. Tur nuhun. Hatur sewu nuhun Kang. Sami-sami. Pernyataan terakhirnya menarik, aktual banget. Ya, paparan dari KKW juga barangkali jadi pertanyaan nanti ya, Pit ya. Ini ada soal sudut pandang penulis atau mungkin ya mengenai pemahaman kiri ini. Dedakan semua alasan dari Kang Rijal, DJ Rijal, selamat bergabung Kang. Bisa open mic? Ya, Kang Denny. Silakan, stand up comedy. Halo. Hadir, Kang. Salam. Suara saya bisa didengar? Nih? Suara bisa. Bos. Aman. Gantengnya. Masker mana tuh? Kang, kabarnya? Baik. Di mana, Gampang, Kang. Ya. Jadi Ashabul Kahfi ini di dalam gua terus nih. 100 tahun loh. Ini di mana sebelum kapinya, di Cikeas apa di Depok ini? Ini Depok lah. Depok lah ya. Ya, Kang. Langsung aja Kang. Paparan dari Kang Jerijal tadi sudah dibacakan. Ya. Banyak sekali Kang ya, mantap. Selamat menerbitkan terus. Ini ada korpus priangan juga masih Kang yang ke Bandung ya? Masih ya? Ya, udah ada lawan buku, udah cukup lah. Tutup aja kabar.
kolaborasi lah nanti. Ini nanti ada pengarang merdeka.com tuh, Kang Ian yang menulis tentang Bogor. Ya, semoga bisa inilah di kota-kota lain. Oleh buku Bogor, oleh buku Depok ya Kang ya. Iya, itu lagi ngasih naskah ke Kang Hawe, minta tolong diedit itu. Juga cari ahli warisnya ke Kering ke Bandung. Mana nih? Belum selesai juga. Tapi kayaknya setelah bukunya Hafiz Azhar ini terbit, kayaknya kita salah ya mau Bandung terus ini. Iya. Itu dia tuh. Lanjut aja Kang. Terbitkan Oke, aja. jadi saya mau mulai dari itu kali ya, kecenderungan historiografi kita kalau bicara kota Bandung itu bicara seperti apa yang digambarkan oleh dunia kolonial sebagai Moi Bandung gitu loh. Nah, istilah ini sebenarnya mengacu kepada teman-teman pasti tahu kepada Moi Indi ya. Saya pernah baca satu ulasan dari sejarawan Ong Hokam menafsirkan Moi Indi ini tuh penggambaran keindahan yang menyembunyikan keseraman dan hal-hal yang sifatnya menakutkan gitu ya. Nah, saya pikir karya Hafiz Azhar ini itu bagian dari yang disebut Ong itu yang disembunyikan oleh dunia kolonial ya. Bagian yang dibilang tuh dibalik keindahan gunung, terus pemandangan alam, itu ada semak-semak yang digambarkan gelap, di balik semak-semak itu ada apa? Di balik hutan yang tebal itu ada apa begitu? Itu ada sesuatu yang tidak mereka bisa taklukkan, ya mereka hanya bisa sembunyikan. Nah, saya pikir historiografi kita tentang Bandung tuh dalam periode yang panjang itu berjalan dalam konteks itu ya. Bahkan saya bikin penerbit juga saya ceritanya Braga begitu ya. Terus tentang planters atau buku yang selalu dicari itu ya bukunya Haryanto Kunto, terus bukunya Pak Katam begitu ya. Itu sementara menurut saya sebenarnya bukan tidak ada pembahasan Bandung yang keluar dari konteks itu. Bahkan buku itu menjadi klasik dan saya terbitkan waktu itu terjemahan dari karya Pak John Smile ya tentang revolusi di Bandung masa revolusi kalau nggak salah judulnya itu kan Pak itu satu seri yang panjang untuk mengungkapkan tentang bagaimana perubahan di kota-kota kolonial yang dianggap kota-kota paling besar di dunia kolonial. Satu di Sumatera, Anthony Reid yang membuat ya kemudian di Surabaya William Frederick, di Jakarta Robert Krief gitu ya. Kemudian di Bandung Pak Smile. Jadi itu dalam satu periode gitu ya ada beberapa karya yang memperlihatkan bagaimana sikap dari mana asal usul militansi ini gitu ya. Pemuda-pemuda militan begitu. Kalau di Jakarta Robert Krief membahas tentang peran kaum jago dan kaum revolusioner. Dan kaum revolusioner itu bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Surabaya, tapi juga di Sumatera. Dan yang paling menarik menurut saya justru studi dari Smile itu bertumpu pada oral history atau sejarah lisan. Dia tahun 59 sampai 61 bareng istrinya, saya lupa ditemani oleh asisten risetnya Pak Topan atau siapa begitu ya, itu melakukan wawancara yang panjang tentang ingatan orang-orang di kota Bandung ya, tentang kok di Bandung yang begitu Moi begitu ya, itu berubah menjadi kota yang bisa menjadi Bandung lautan api begitu ya. Kan studinya tuh sebenarnya pendek ya, dari 17 Agustus sampai tahun 46 ketika peristiwa Bandung lautan api. Nah, studi Pak Smile ini sendiri sebenarnya tidak banyak mengupas periode awal abad 20, tapi dalam pengantarnya itu dia memberi gambaran yang menurut saya bisa menjadi jembatan kita untuk memahami
karya Hafiz dan posisi penting dari karya Hafiz. Walaupun ini kumpulan artikel gitu ya, ditulis dengan dengan pikiran bukan sebagai sebuah karya yang utuh begitu ya. Tapi dia itu mengantarkan kita untuk bisa memahami apa yang dibilang oleh Pak Smail itu, kota Bandung ini kota yang memang pada 4 dekade awal abad ke-20 itu kota tempat tumbuhnya seperti banyak kota di Indonesia ya, tapi Bandung memiliki keistimewaan karena dia menggunakan istilah tempat tumbuhnya orang Indonesia. Nah, konteks menggunakan kata tempat tumbuhnya orang Indonesia ini menurut saya konteks yang menarik ya, karena kemudian kita akan bisa menggabungkannya. Mungkin nanti Mas Hafiz itu bisa mengelaborasi sedemikian rupa pada cetakan kedua tentang kaitan antara kelompok komunis gitu ya. Jadi kan selalu identik yang perlu dibahas adalah kelompok nasionalis begitu loh. Kelompok Soekarno gitu ya, yang identik dengan proses pertumbuhan orang Indonesia di Bandung. Nah, ini menurut saya bagian yang menarik dari pembahasan Pak Smail tentang Bandung sebagai kota munculnya orang Indonesia. Jadi Bandung yang adalah kota pendidikan dan kota jasa pada awal abad ke-20, seperti kota-kota lain di Indonesia yang besar itu tumbuh menjadi sebuah ruang begitu ya. Sebuah ruang yang memungkinkan tidak lagi sebuah wilayah itu menjadi homogen begitu. Nah, kepluralan ini menurut saya yang juga penting sebenarnya menjadi perhatian ya. Bagaimana kepluralan ini, kedatangan banyak orang itu mempengaruhi sebuah kota dan membuat atmosfer baru bagi sebuah kota. Dan saya bisa merasakan bagaimana Hafiz membahas ini perubahan struktural maksud saya. Perubahan sosial, perubahan struktural yang diakibatkan oleh perubahan kota, terutama melalui jenjang pendidikan, sehingga lahir elit-elit baru dan berkontestasi dengan elit-elit lama. Ini yang menurut saya bagian yang saya baca, bagian yang menarik dari buku Hafiz. Nah, kontestasi antara struktur tradisional dan struktur modern, struktur tradisional dilambangkan oleh priai atau orang-orang yang mendapatkan kelas karena kelahiran dan karena penguasaan terhadap agama Islam. Ini juga menurut saya mendapat ruang seperti dikatakan oleh Kang Hawe tadi, itu dengan elit-elit baru, elit-elit terdidik ya. Nah, pertanyaan besarnya menurut saya adalah sama seperti pertanyaan Smail ya. Kenapa dalam periode yang panjang ini gerakan radikal dan Bandung sebagai tempat tumbuhnya orang Indonesia dan unsur kiri itu memainkan peranan penting ya, seperti tadi Denny mengutip Soekarno menemukan membaca Islamisme, nasionalisme dan Marxisme itu di Bandung, menemukan Pak Marhaen di Bandung gitu. Semua gagasan yang bersifat radikal ini, tapi dia tidak pernah menemukan sumbu ya. Apa yang membuat ini tidak pernah menemukan sumbu, kata Pak Smail. Justru yang bisa menjadi sumbu katalisator dari perubahan sosial yang besar-besaran itu datangnya kolonialisme Jepang. Nah, saya pikir bagian ini menjadi bagian yang yang missing begitu ya dalam buku Hafiz itu, untuk menggambarkan. Memang menurut saya ada semangat penggambaran yang besar terhadap peran kelompok kiri atau kelompok merah. Tapi juga menurut saya ini harus ada definisi yang lebih serius antara kelompok komunis dengan kelompok nasionalis. Saya curiga bahwa itu tidak ada batas antara, kalau GM bilangnya itu kelompok nasionalis yang bersemangat begitu loh ya. Dia nggak menyebut itu sebagai kelompok komunis. Nah, saya nggak tahu. Jadi seperti pertanyaan Kang Hawe tadi sebenarnya tentang definisi antara apa definisi kiri, apa definisi merah, itu menjadi penting untuk mendudukan dalam posisi historisnya. Saya juga berpikir bagaimana dengan posisi kelompok nasionalis. Batas-batasnya ada di mana?
Nah ini buat saya menjadi bagian yang penting. Nah kemudian saya mau menutup ya, biar nanti diskusinya bisa lebih panjang. Siap. Yang juga perlu ya adalah kontestasi ini di Bandung itu kalau kita baca ya sebagai proses sejarah yang panjang atau long dure begitu, itu proses yang menarik. Kalau Hafiz bukunya ini menggambarkan peran awal ya, perubahan struktur begitu ya, dan munculnya istilah baru tentang orang Indonesia dan Bandung menjadi bagian dari kota yang membuat orang berdiri di persimpangan untuk memilih menjadi orang Sunda gitu ya, yang juga Hafiz membahas di sini tentang paguyuban Pasundan gitu ya, atau memilih menjadi seorang PNI begitu, atau memilih jadi orang SI begitu. Nah ini juga menurut saya persimpangan-persimpangan yang menarik tentang proses kita menjadi orang Indonesia di kota Bandung gitu. Itu persoalan yang menarik. Tapi juga menurut saya dalam proses yang panjang, kontestasi ini juga menarik dilihat karena seperti Hafiz menggambarkan pada dekade awal abad ke-20 selama 3 atau 4 dekade awal abad 20 itu orang kiri memainkan peranan penting kota Bandung. Tapi kemudian kita juga harus ingat ya bahwa di kota Bandung itu juga penghabisan terhadap orang kiri itu dilakukan. Dan saya pikir ini menjadi penting membaca karya Hafiz berbarengan dengan membaca karya Smail ya tentang munculnya kelompok militer gitu loh. Kelompok militer ikut memainkan peranan di kota Bandung, dan bagaimana kelompok Islam juga di dalamnya, dan akhirnya membuat kota Bandung pada tahun 1960 menjadi kota yang menjadi mesin utama pembabatan orang-orang kiri. Itu menurut saya juga menjadi hal yang menarik. Kalau di sini misalnya judulnya tadi didiskusikan mengutip seorang tokoh angkatan 66 gitu ya, tokoh mahasiswa yang ini dari skripsinya ya kalau nggak salah ya, Suhokgi ya. Yeah. Orang-orang di persimpangan kiri jalan. Tapi kita juga harus ingat bahwa di kota Bandung itu ada koran namanya itu Mahasiswa Indonesia ya. Ya, itu ada studi dari François Relong yang menarik sekali menurut saya, yang menggambarkan bagaimana koran itu menjadi mesin utama dari proyek desoekarnoisasi, tapi sebenarnya proyek besar bagaimana menghabisi orang-orang yang sebenarnya tidak diberi batas antara nasionalis dengan komunis begitu ya. Dan di kota Bandung juga kalau kita baca autobiografinya Kang Ayib gitu ya, dia kembali ke kota Bandung dan mendirikan majalah berbahasa Sunda, majalah Sunda begitu ya, yang menjadi majalahnya sangat konfrontatif justru dengan kelompok kiri begitu. Nah ini menurut saya kalau kita bicara tentang judul dari Hafiz tentang Bandung di persimpangan jalan, menurut saya dia terus berada di persimpangan itu. Karena penuh kontestasi begitu ya. Ini yang paling menarik. Kontestasi orang kiri yang dalam historiografi hilang begitu ya. Dan bukan hanya di Bandung, di banyak kota di Indonesia dihilangkan. Tapi menurut saya sebagai karya, saya setuju dengan apa yang katakan Kang Hawe. Ini memaksa kita dan mendorong kita untuk membuka lebih jauh sebenarnya studi tentang kota Bandung gitu ya, dalam posisi long dure atau posisi yang panjang sebagai proses sejarah, sehingga kita bisa belajar ya lebih luas dan mendudukan posisi-posisi historis yang tepat di dalam historiografi kita tentang peran dan jasa dari kelompok-kelompok yang memainkan peranan historis dalam periode yang panjang, dan akhirnya menyimpulkan tentang posisi Bandung dalam proses keindonesiaan kita dan proses kita menjadi Indonesia. Nah ini menurut saya bagian yang terpenting dari karya Hafiz. Dia memaksa kita untuk berpikir tidak puas hanya sampai di sini, karena dia baru seperti kata Bu Inggit, baru sampai mengantar ke depan
ke depan gerbang ya. Baru nyampe ke depan gerbang. Nah, taman yang luas dengan rumah ke-Indonesianya dari Bandung itu yang belum kita lihat. Terima kasih. Oke. Sip. Kang Rizal nuhun. Ya. Terus saya nuhun. Menarik tentang lahirnya pertumbuhan orang-orang Indonesia ya. Dan Bandung menjadi salah satu perjalanan sejarah yang panjang ya. Ya sering terputus-putus dengan banyak peristiwa pemberontakan itu. Abad hilang dan macam. Saya sempat menemukan satu bibliografi di satu perpustakaan Amerika. Ada sekitar 200 terbitan yayasan terbitan PKI. Hampir 200 judul. Saya baru tahu sebagai penjual buku. Susahnya menjual buku Aidit, mendapatkannya pun susah. Baru tahu ada sekitar 200 judul. Oke, Kang. JJ Rizal, Hafid, silahkan. Sebagai pembicara, barangkali sebagai penulis, juga yang mempunyai motivasi latar belakang kuat mengangkat buku ini. Saya pertama kali baca itu di satu portal ya, tentang kaum Persis itu ya, Hafid ya. Tapi ternyata terus beruntun, habis menulis, dan menjadi satu tematik. Kami komunikasi ini layak sekali, sekitar 15 atau 20 kita butuhkan aja. Mangga, Hafiz, barangkali ada yang luput soal Tan Malaka mendirikan sekolah juga mungkin bisa cerita ya. Ini juga menarik kan, bisa diangkat di diskusi kita kali ini. Mangga, Hafiz. Ya, terima kasih ya, Nuhun, Kang Denny, Kang Hawe, juga Om JJ Rizal yang sudah sudi menyediakan waktu. Aku dipanggil Om ya. Malu sama Kang Hawe jadinya. Itu panggilan buat bujangan itu. Kurang ajar. Ya, seperti yang tadi sudah diceritakan, sudah dijelaskan bahwa ya buku ini merupakan kumpulan tulisan, 20 kumpulan tulisan lebih tepatnya. Beberapa sudah dimuat di media online, ada juga yang belum terpublikasikan. Namun, pertama-tama motif saya menulis mengenai kiri atau pergerakan kiri itu sebetulnya bukan karena saya orang kiri, tapi bisa dikatakan juga kere gitu. Motif ini karena saya tertarik dengan pertama adanya diskontinuitas gerakan komunis tahun 65 mungkin ya dengan gerakan komunis tahun 20-an gitu. Nah, pertama itu karena kalau dilihat pergerakannya memang sangat jauh berbeda. Umpamanya misalkan ada istilah kalau dalam gerakan komunis tahun 65 ada selentingan atau stereotip mengenai 7 setan desa yang diantaranya itu mengungkit masalah haji, Ramadan dan sebagainya gitu. Tapi kalau membaca beberapa data terkait gerakan komunis tahun 20-an ternyata singhoreng teh gitu, ulama atau haji itu bisa dikatakan ada hubungannya juga dengan kaum komunis tahun 20-an gitu. Artinya stereotip mengenai bahwa pertama komunis itu ateis atau haji itu sangat dibenci oleh kaum komunis, sebenarnya ini perlu dipertanyakan juga kalau mengacu pada data-data yang ditampilkan tahun 20-an gitu. Nah, itu kemudian motif yang lain mengenai buku ini, kenapa saya menulis mengenai gerakan kiri atau gerakan komunis tahun 20-an, karena ada beberapa tokoh komunis tahun-tahun tersebut, diantaranya Sanusi dan Yuhana, yang memang tokoh ini
cenderung memiliki sifat ambiguitas gitu. Ambiguitas dalam artian di satu sisi misalkan Muhammad Sanusi itu kan dia sangat vokal menentang kolonialisme, sangat vokal menyinggung kalangan priai gitu, dan sangat anti terhadap penjajah Belanda gitu. Tapi di satu sisi dia itu ketika diasingkan ke Die Gaulle, kalau menurut pemaparan Mas Marco dalam memoirnya, justru dia menjadi mata-mata Belanda gitu. Dan setelah dia kembali ke Jawa, dia juga konon ikut magang di salah satu media berbahasa Melayu, Koran Pemandangan, yang memang saya pernah membaca dalam salah satu media Belanda. Ketika dia ditawari untuk magang di Pemandangan itu, dia harus meleburkan ideologi komunisnya gitu. Nah, itu menarik. Nah, kemudian tokoh Yohana sendiri, nah ini yang paling menarik perhatian saya, karena saya juga ini tesisnya mengenai karya dia gitu. Kebetulan dia juga menulis sebuah kumpulan humor Sunda gitu. Dan itu menjadi objek kajian tesis saya kemarin-kemarin. Nah, berangkat dari tesis ya? Ya. Yohana itu kan dia komunis tulen gitu. Namanya juga Ahmad Basah, nama lainnya Ahmad Basah. Di samping dia komunis serius, tapi dia juga membuat karya humor juga dekat dengan ulama gitu, bukan dekat ya, bisa dikatakan ada kedekatan dengan ulama-ulama, seperti misalkan ada karya dari Hasan itu, dua karya Ahmad Hasan, tokoh Persis itu dia terjemahkan ke dalam bahasa Sunda gitu. Nah, yang belum saya temukan itu kenapa, motif apa yang melatar belakangi Yohana untuk menerjemahkan karya Hasan itu kalau tidak ada kedekatan khusus gitu. Ini kan tanda kutip ya, mesti ya pertanyaan besar. Saya belum menemukan ini secara detail atau data-data yang konkret mengenai kedekatan itu. Tapi kalau membaca lagi ya di tulisan saya itu ada Persis yang dituduh komunis itu bisa jadi ya, ini bisa jadi kaum komunis ada juga yang dekat dengan anggota Persis gitu. Nah, kemudian Yohana juga dia kan di samping dalam pergerakan komunis, dia menulis banyak buku-buku novel sastra yang memang fokusnya juga terhadap kritik terhadap kolonialisme itu. Nah, itu mungkin motif kenapa alasan saya menulis menulis mengenai gerakan kiri di Bandung. Selain memang belum ada yang fokus terhadap itu, walaupun ada sebenarnya kawan saya Kang Tito Wardani itu juga hasil penelitian tesisnya yang memang khusus pada koran Surapati, koran komunis waktu itu gitu. Tapi tidak menjabarkan secara keseluruhan. Walaupun saya juga ini sebetulnya kalau dibilang kurang ada ketersambungannya gitu mengenai catatan gerakan komunis di Bandung waktu itu. Nah, sebetulnya ada beberapa yang tidak saya tuliskan karena memang saya belum menemukan secara jelas data-datanya. Seperti misalkan ketika Muhammad Sanusi menulis mengenai Genjung Garut gitu, yang akhirnya ia juga dibuih pada tahun 1919 sampai tahun 20-an gitu. Nah, sebetulnya itu yang mendasari polemik Muhammad Sanusi dengan kaum priai, bisa dikatakan seperti itu, di samping polemiknya dengan nantinya
dengan Bupati Bandung gitu biar tetap semua kelima dan memanjang. Tapi yang perlu dicatat sebetulnya kalau kita membaca koran-koran kiri atau koran-koran bentukan Belanda atau bentukan golongan PI, sebetulnya kalau dilihat memang ada pertentangannya, ada clash. Tapi di balik itu semua, kadang antara Bupati Bandung dengan komunis atau dengan organ-organ yang lain itu bersatu padu gitu. Jadi apa ya? Di belakang layar mungkin dia atau di koran bisa jadi ada pertentangan gitu, silih gontok-gontokan, tapi di belakang layar bisa jadi dia bersatu gitu. Seperti misalkan pada kasus masjid itu yang di Bandung gitu kan, antara organ-organ seperti Budi Utomo, kemudian Paguyuban Pasundan, Syarikat Islam Merah dan sebagainya itu kan berkelompok bergabung gitu untuk menemukan solusinya, dan di situ juga ada Bupati Bandung gitu. Ada Bupati Bandung yang memang salah satu incaran dari kelompok merah kalau dilihat dari pertentangan koran Suropati dengan Akbar itu. Nah, begitu juga misalkan kalau ada stereotip bahwa Budi Utomo itu kan reng-rengan apa ya, priai yang memang kanan gitu, yang ada clash dengan kelompok kiri, itu bisa juga ditepis gitu. Misalkan ada dalam surat kabar Matahari itu ada semacam ucapan selamat dari koran Matahari yang dipimpin oleh Muhammad Sanusi kepada Otto Iskandar-Dinata, ucapan selamat menikah gitu, pernikahan. Ini kan menarik ya, ini di satu sisi ideologi bertentangan tapi ada apa ya? Secara personal ya. Iya, secara personal masih baik-baik. Ibaratnya misalkan pertentangan Aidit dengan Muhammad Nasir gitu, yang sangat keras, tapi di satu sisi di belakang layar itu mereka merokok bersama gitu, ngudut bareng gitu dan lain sebagainya. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan beberapa hal yang memang menarik gitu, menarik perhatian. Terus memang saya juga ini cenderung melebur. Kalau tadi ada tanggapan dari Kang Awe atau Om JJ tadi, memang belum ada sejauh mana batasan-batasan komunis dengan nasionalis. Sejauh mana itu saya memang belum membaca lebih dalam gitu, melihat hal itu gitu. Tapi kalau saya bacaan selintas saya, justru ketika komunis itu orang-orang komunis sebelum tahun 30-an itu diasingkan ke Tigul, terus setelah kembalinya ke Jawa mereka juga membuat studi klub. Itu kan bisa jadi ada semacam dari komunis ke nasionalis ya, bisa dikatakan. Itu nantinya kan ada banyak yang bergabung ke PNI misalkan setelah gerakan komunis itu dihabiskan, dibabat oleh kaum Hindia Belanda gitu. Karena tidak ada wadah untuk pergerakan itu, maka ya satu-satunya masuk ke gerakan nasionalis PNI itu gitu. Nah, itu kemudian apa lagi ya? Tadi mengenai sekolah SI di Bandung itu, ya memang SI School itu didirikan oleh Tan Malaka, dan baru beberapa pekan Tan Malaka mendirikan itu, dia kan udah langsung ditangkap gitu ya, dibuang gitu, dibui. Tapi menariknya di sini murid-murid SI School ini memang banyak dan sekolah-sekolahnya ini menyebar luas dengan sangat cepat gitu ke pelosok-pelosok tidak hanya di Kota Bandung. Pusat sekolah SI waktu itu di Jalan Pungkur,
Ijan Pungkur di kalau sekarang itu perapatan Ijan ya, tapi jejak-jejaknya sekarang mungkin udah nggak ada, Tapi konon katanya di Cicalengka masih ada jejak sekolah yang dibangun oleh Tan Malaka waktu itu. Masih sekolah masih ada. Cuman saya belum mati lebih lanjut ke sana. Mungkin itu barangkali Kang Denny, tapi nanti apa ya? Ya nanti ada diskusi atau kritikan. Saya sih sebetulnya itu kritik terhadap buku saya karena memang ini kan ya kalau dikatakan bukan buku sejarah utuh gitu, hanya kumpulan tulisan yang tercecer gitu. Jadi tidak ada ketersambungan. Ketersambungan walaupun ya beberapa kroniknya masih kita bisa dapatkan gitu. Itu barangkali Kang Denny dari saya bisa didiskusikan. Oke, Hafiz. Sip, terus saya nuhun Hafiz. Ya, diantos pertanyaannya, ditunggu pertanyaannya, kritiknya yang membangun dan membanting. Dan membanting. Membanting udah baru dia di resensi ya. Oleh Ayo Bandung. Ya, ini ada pertanyaan. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan, tapi saya utamakan untuk kawan-kawan. Ada dari Kang Tanzil ya pertama. Langsung aja ya, kita buka. Sebetulnya ini sampai jam 12, kawan-kawan. Jadi maaf nanti kalau tidak cukup waktunya. Saya lagi mengajukan lagi nih ke rental Zoom-nya. Mudah-mudahan bisa setengah jam nambah. Untuk termin pertama, 3 pertanyaan ya. Dari Kang Tanzil. Sejauh yang saya baca hingga bab 11, tidak ada Bung Karno disebut-sebut. Karena memang di bab terakhir ya, terutama di Al-Mahsini Studi Club. Padahal tahun 1920-an, Bung Karno sedang kuliah di ITB. Apakah Bung Karno memang tidak ikut dalam polemik antara kaum kiri dan kanan di Bandung saat itu? Hafiz dulu deh, nanti barangkali Kang Rijal, Jerijal atau Kang Hawe menambahkan. Silahkan, Hafiz. Keterlibatan Bung Karno? Bung Karno, kenapa nggak ada di 11 bab awal gitu loh? Padahal kan juga mungkin ada polemik. Itu udah terus sering gitu. Keterlibatan Bung Karno pada polemik itu ya, polemik komunis dengan itu. Iya. Saya kira tidak dibahas lah sama Hafiz. Enggak. Kalau saya kan sumber primernya itu dari di koran-koran yang disinyalir kiri gitu. Disinyalir kiri pada tahun-tahun 20-an. Boleh disebutkan korannya apa? Ya misalkan Surapati, Matahari, kemudian Pajajaran itu yang masih dikelola oleh Muhammad Sanusi. Kemudian Sapu Jagat koran Sapu Jagat yang dikelola oleh Cipto Mangunkusumo gitu. Dan pada akhirnya nanti juga berafiliasi dengan orang-orang komunis di Bandung gitu. Kemudian yang koran perempuan ya. Sebetulnya ada banyak koran kiri di Bandung itu ada banyak gitu. Cuman 2 yang belum saya baca yang terdeteksi oleh hasil penelitian Kang Tito Wardani itu ada 2 lagi yang belum saya baca, koran Titar sama Mataram. Itu koran besutan kiri di Bandung gitu. Tapi ketika saya mencari-cari ke Pusnas dan lain sebagainya memang sudah tidak bisa didapatkan gitu koran itu. Dan mengenai hubungan tadi keterlibatan Bung Karno pada polemik tahun-tahun itu saya belum menemukan di media-media itu gitu, belum ada yang menyebutkan bahwa Bung Karno ikut kemana, ke gerakan kiri atau ke gerakan kanan, atau memang dia tengah-tengah. Tidak ada gitu. Misalkan polemik Muhammad Sanusi dengan Wirantakusuma V ada juga, atau polemik yang lain gitu pada tahun misalkan polemik Sarekat Hijau dengan komunis juga nggak ada disebutkan gitu. Atau mungkin jangan-jangan pada waktu itu mungkin Bung Karno memang belum memunculkan hari ini atau nggak tahu sih. Gitu. Karena baru 26 ya. 26. Sebelum 26 sebelum 26. 26 itu kan pemberontakan. 26, 27 pemberontakan komunis gitu. Polemik antara komunis dengan kalangan praya atau dengan Hindia Belanda itu lebih ke tahun-tahun 21, 22 sampai 24. Itu
kronik yang memang muncul di tahun-tahun itu. Ya. Itu Karena mungkin non kooperatif, mungkin sama-sama non kooperatif kolonial ya. Mungkin. Ya. Karena jadi tidak terlalu diangkat, ya. Tidak terlalu mengemuka dalam polemik. Ya. Kang HW, Kang Rijal mau menambahkan ini kaitan antara Bung Karno dengan polemik yang diungkapkan Hafiz. Enggak, Kang? Saya kira Bung Karno udah jadi ikon ya di Bandung ini sampai sekarang tentu saja ya, khususnya mengenai narasi Marhaen ya, terus juga tentu saja yang melalui keberadaan gedung Lanrad yang belakangan diganti sebutannya menjadi Gedung Indonesia Menggugat dan sebagainya. Untuk melihat sepak terjang Bung Karno di Bandung, saya kira kita juga bisa buka lagi mungkin yang lembaran-lembaran pikiran rakyat. Saya kira ada di Denny pasti itu korannya ya, atau guntingan korannya. Jadi saya kira pasti akan sangat menarik kalau misalnya keterlibatan kelompok Soekarno menjadi dimasukkan, beri juga porsi yang lebih luas sih mungkin di dalam proyek Hafid di kemudian hari sih. Yang mudah-mudahan ada satu buku yang lebih utuh sih ke depan. Saya kira Hafid akan tertarik melakukan riset yang lebih jauh. Saya cuma hanya ingin menambahkan aja sih ke tema itu, dan kebetulan saya sendiri sangat tertarik. Waktu Hafid nyinggung-nyinggung soal Al-Khamein Study Club itu, yang kemudian di dalam narasinya di bab terakhir itu ya, kemudian menjadi cikal bakal apa sih, PNI ya, PNI. Nah, saya justru ingin tertarik menelusuri lebih rincian yang lebih detail lagi di sekitar kegiatan di bawah nomenklatur studi klub ini. Ya, ini kan ada kesadaran politik yang besar di kalangan kaum intelektual muda waktu itu ya, termasuk saya kira Bung Karno, dan bagaimana studi klub ini menjadi wadah tersendiri untuk menyalurkan aspirasi katakanlah anti kolonial gitu ya. Juga ini saya kira untuk melihat gejala demikian untuk konteks Bandung tahun 20-an, kita juga bisa misalnya membaca lagi misalnya novelnya Bu Suwarsi Joyo Puspito, Buiten Karkaril, apa itu yang sudah di Indonesia kan ya, itu Manusia Bebas. Di situ kita dapat gambaran misalnya bagaimana juga pada zaman Soekarno saya kira di Bandung tumbuh semacam kursus-kursus politik ya, atau sekolah-sekolah di luar ortodoksi pemerintah, apa yang dari sudut pandang pemerintah kolonial disebut sekolah-sekolah liar itu loh. Saya kira tumbuh di Bandung. Saya membayangkan kayak gitu. Cuman kan kita mungkin penelusuran datanya perlu lebih banyak lagi tuh. Sejauh mana misalnya kegiatan-kegiatan pembelajaran menjadi semacam tempat persemaian kesadaran politik kebangsaan. Kalau dalam bahasa JJ tadi misalnya di dalam long jurernya itu dalam jangka panjang berkontribusi pada penemuan Indonesia gitu loh, katakanlah gitu, semacam keindonesiaannya gitu. Saya juga tertarik Kang Deddy di dalam lukisan Hafiz di salah satu bab di sini waktu perkadering SI Merah itu ya, yang perkadering SI Merah, di situ dideskripsikan bahwa di atas panggung ada beberapa ikon ya, yang di tokoh yang kelihatannya menjadi ikon zamannya ya. Dan saya mencatat di situ ada Lenin, ada Mahatma Gandhi dari India, Menir Sniflit, dan tentu saja Cipto Mangunkusumo katanya. Nah ini saya ingin
sejauh mana misalnya gagasan-gagasan dari Lenin, dari Sniplit masuk ke dalam studi klub itu? Apa dibicarakan nggak itu? Ikut memberi satu inspirasi nggak? Kayak gitu. Tambahan aja sih. Iya, iya. Oke, makasih. Siap, Kang Awe. Kang Rijal, barangkali tambahan mengenai konteks Bung Karno dengan kalangan saya komunis. pikir itu memang ya menarik ketika tiba di kota Bandung, kalau nggak salah dalam, suara saya bisa didengar ya? Bisa. Pakai gambar karena saya pakai HP ini ambil jalan. Jalan-jalan saya pikir menarik. Jalan-jalan saya pikir menarik ya, Pak, karena pada awal kedatangan Bung Karno di Bandung pada Kongres Yogyakarta keempat, kalau nggak salah hari Minggu sampai hari Rabu tanggal 12 sampai 15 Juni tahun 21 ya, kalau nggak salah itu. Itu mereka menamainya sebagai Kongres Merah karena lebih banyak golongan militan. Nah, yang menarik pada kongres itu berbicara di depannya itu Soekarno. Itu tahun 21 tanggal 12 sampai 15 Juni itu Soekarno berbicara di depan kongres yang disebut di Bandung Kongres Yogyakarta sebagai Kongres Merah gitu. Dan Soekarno menggunakan kata-kata dari gurunya Cokro, kapitalisme yang terkutuk, kapitalisme yang berdosa. Jadi itu yang saya pikir, saya kira batas antara komunis dengan nasionalis itu mungkin kayak gigi dengan gusi. Rapat sekali di awal abad. Kita bisa melihat hampir semua tokoh pergerakan di awal abad ke-20 orang kiri. Karena kiri itu dianggap sebagai medium pembebasan begitu. Bukan ya dia ideologi ya, tapi lebih banyak dilihat sebagai medium pembebasan. Jadi kalau contoh kasus ini menurut saya adalah orang seperti Soekarno yang berangkat dari rumah Cokro dan setiap sore di seberangnya ada kantor Muhammadiyah begitu ya, mendengarkan Kiai Dahlan begitu ya. Tapi seorang pemuda yang terus terang mengagumi kelompok-kelompok ISDP, kalau kita baca tulisan-tulisan awalnya ketika tiba di Bandung di utusan Hindia, itu menurut saya menarik ya, karena dia mengagumi Semaun, Darsono, Mas Marco, yang terang-terangan itu orang-orang Marxis ya, dari Marxis muda ya, dari SDP gitu. Jadi pada periode itu menurut saya tahun 1920-an, 1919, 1921 itu awal generasi kedua dari kelompok perintis nasionalisme begitu ya. Itu mau di Bandung seperti Soekarno atau di Jakarta seperti MH Tamrin itu bergaulnya dengan kelompok-kelompok kiri. Misalnya MH Tamrin itu bergaul dengan kelompok ISDP seperti Soekarno kagum dengan kelompok pemuda ISDP ya. Marxis, kelompok pemuda Marxis ISDP. Begitu juga itu kan di Fransburg di Betawi di Jakarta, di Fransburg di daerah sekitar Tanah Abang begitu ya. Itu kan ada pertemuan rutin begitu, dan saya pikir tulisan awal-awal Soekarno ketika tiba di Bandung bisa dicek di utusan Hindia atau di bahkan di halaman pertama Berkala atau koran di Bandung yang namanya Sama Tengah itu di tahun 22, itu baru kita bisa melihat bagaimana Soekarno kita kenal sebagai perintis nasionalisme dengan tema sentral perjuangan adalah persatuan, itu baru kita bisa lihat di tahun 22. Tapi awal-awal kedatangan dia seperti saya katakan tadi, dia itu bicara di depan sebuah kongres yang jelas-jelas disebut sebagai kongres orang merah ya gitu. Gitu aja ya. Kang Denny tambahannya. Oke. Terima kasih. Kang Tanzil, mudah-mudahan cukup jelas untuk jawaban dari Mas dan Kang Rijal ya. Lanjut, kita ada setengah jam lagi nih, masih ada pertanyaan dari Uli Purwasatria. Menarik diskusi dengan pembahasan Bandung di Persimpangan Kiri yang menjadi kelompok pembahasan organisasi kiri yang terdapat di Kota Bandung. Bahasan yang jarang dalam pembahasan politik di Bandung pada masa lalu. Jadi Uli ini juga skripsinya tentang Bandung ya. Konsen juga Kang di Korpus Bandung ini belum diterbitkan jadi buku.
Apakah pembahasannya organisasi kiri dalam hal ini organisasi komunis akan diperpanjang hingga tahun 65 atau pasca G30S? Akan lebih menarik, katanya disertakan tempat-tempat bekas sekretariat organisasi PKI di Kota Bandung. Wah, ini jadi destinasi ya, nanti Bandros, ya ini katanya. Masjid Ukhuwah bekas kantor Politbiro. Jadi loji jadi kantor Politbiro kan. Salam kenal saya dengan Muhammad. Hafiz, barangkali Hafiz ini ada masukan tadi kan soal masukan dari Kang W, Kang Rijal untuk buku selanjutnya barangkali tentang kaitan Soekarno ya dengan orang-orang teman-teman komunis. Nah ini dari Uli nih, gimana nih? Silakan Hafiz. Bikin destinasi komunis di Bandung, jejak-jejak kiri di Bandung. Satu buku khusus nanti. Jejak-jejak kiri di Bandung ya. Ya, seperti bukunya Pak Her Suganda. Jejak Bung Karno di Bandung. Nanti ada petanya gitu. Ya kalau tahun 20-an mungkin agak susah juga dilacaknya ya, apa ada jejak atau tidaknya. Seperti misalkan sekolah SI pusat, sekolah SI school yang pusatnya di Bandung di Jalan Bungkul itu kan udah nggak ada ya, udah nggak ada jejaknya. Nah, sekarang mungkin udah jadi kantin itu apa, kantin susu itu kan, susu Ijan. Susu Ijan Kak Kopo. Dan begitupun dengan tempat-tempat yang lainnya mungkin agak susah juga ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa jejak dari pergerakan komunis tahun 20-an gitu. Apakah mau meneruskan Fit yang tahun 65 atau pasca 65 gitu? Mengenai gerakan di Bandung? Iya, gerakan komunis di Bandung. Gimana ada hidayah aja lah. Hidayah atau hadiah, Banana, itu ya. Tipikal Persis itu. Ya, tadi ya ada yang lupa, saya belum ini mengenai keterlibatan Soekarno. Sebetulnya ada yang menarik terkait Soekarno dan kelompok kiri gitu. Kalau nggak salah Caraka itu pernah nulis biografi Soekarno dengan bahasa Sunda. Konon buku itu buku pertama kali biografi Soekarno gitu. Walaupun ada beberapa jilid 1 sama jilid 2. Dan di jilid 1 itu lebih ke jika bakal Soekarno lahir kemudian berada di Bandung. Nggak tahu kalau jilid 2-nya udah ditulis, mungkin ada juga di situ diceritakan kiprah Soekarno dengan gerakan kiri atau komunis di Bandung, bisa jadi gitu. Tapi sejauh ini saya belum mendapatkan buku jilid kedua itu, dan memang entah memang udah ada atau memang hanya hanya memang di situnya ditulis jilid ke-1 doang gitu, tidak ada jilid keduanya. Ya, itu menarik bagi saya, bisa diindikasikan bahwa ya memang Soekarno dengan kelompok kiri itu memang ada hubungannya gitu, tahun 20-an itu gitu. Kalau ada biografi yang ditulis oleh salah seorang anggota komunis di Bandung dalam bahasa Sunda, begitu mungkin tambahan aja. Saya pikir yang menarik juga, Fis, di Bandung itu Soekarno pernah berdebat ya dengan Bupati Bandung Wiranata Kusuma, soal bupati yang kepengen ngebabat tempat pelacuran. Ya, itu bener, juga menurut saya dia menulis khusus itu, dan pandangannya kembali kita bisa lihat bagaimana dekatnya dia dengan pemikiran kiri, pemikiran komunis. Dia menggunakan kata sama persis di dalam Kongres Yogyakarta itu. Pelacuran itu akibat kapitalisme kapitalisme kolonial begitu loh. Jadi tahun-tahun kayak begitu, dan term ini kemudian digunakan juga oleh Mas Marco di kota Surabaya. Ya, jadi
buat saya di tahun 20-an itu tahun yang menarik tentang politik kota sebenarnya, yang jarang ya, mungkin baru disertasinya siapa ya, Andi Ahdian mungkin tentang kota Surabaya, tapi sebelumnya menurut saya Frederick yang melanjutkan tesis dia tentang kota Surabaya masa revolusi ya. Paling juga John Ingleston mungkin ya menurut saya. Tapi saya pikir itu mungkin pentingnya ya, Fit, memenuhi ajakan Kang Hawe tadi tentang apa itu kiri, apa itu merah begitu. Saya khawatir sebenarnya nggak ada batasnya di masa itu. Jadi menemukan term itu dan kemudian menyimpulkannya bahwa mungkin memang nggak ada batasnya, karena pada diri Soekarno baru ngomong tentang federasi begitu ya, itu di tahun 22-an itu di Sama Tengah. 22 ya. Jadi saya pikir memang tempat bukan menarik, Mbak. Nah, juga konsen saya menarik adalah itu loh, konsen pluralisme, ada peran aneka macam orang ya, yang bukan cuma orang Sunda di Kota Bandung itu ya. Jadi seperti Syahrir, seperti Soekarno begitu ya. Itu kan bagaimana kota menjadi lebih plural seperti saya katakan tadi begitu ya. Itu memainkan peranan bagaimana kontestasi antara kelompok tradisional berdasarkan kelahiran dan berdasarkan penguasaan Islam begitu itu, dan juga aspek tumbuhnya Bandung sebagai kota pendidikan. Mungkin itu aspek yang menurut saya Hafiz juga perlu eksplor ya, perubahan yang diakibatkan oleh kota Bandung sebagai kota jasa dan pendidikan itu. Juga ini mungkin kalau Habib mau memberi porsi lebih luas ke depan ya pada peran Soekarno, ya tentu saja sebagai yang penulis yang tumbuh di lingkungan Persis, tentu tidak bisa melupakan hubungan antara Soekarno dan Hasan. Terutama di dalam pembelajaran bacaan beliau di waktu di penjara itu. Dan saya sih sepakat kalau dengan usulan tadi teman, bahwa mendingan dilanjutin aja sampai ke, kalau mau bahas gerakan gitu, sampai ke tahun 60-an paling enggak gitu. Ya memang meskipun jejaknya pasti susah. Misalnya kantor, setahu saya kantor CCPKI di Jawa Barat kan di Jalan Papandayan, tapi konon itu kan dibakar pada tahun 60-an. Setahu saya di situ pernah terbit semacam buklet buku program kegiatan partai di dalam bahasa Sunda ya, yang menyaripatikan isu-isu kontemporer saat itu yang akan ditanggapi oleh kegiatan partai misalnya gitu. Saya kira menarik. Kesan sementara saya sih kaitan dengan ke tema buku Hafiz tadi di Bandung, kalau dalam representasi media belakangan kan yang menonjol baru dua kayaknya, Hafiz. Pertama mahasiswa Indonesia yang tadi disinggung-singgung Kang JJ ya, yang dikaji oleh Profesor Raimong tadi. Mahasiswa Indonesia yang di Jalan Tamblong itu yang dikelola oleh almarhum Pak Rahman Toleng dan kawan-kawan. Saya kira itu dari kalangan katakanlah sosialis PSI atau apa gitu. Satu lagi saya kira jangan lupa militer itu Kang. Pendirinya militer itu. Iya, udah pasti. Tapi satu lagi ya ada mimbar demokrasi dong, dari dikelola sama Pak Adi Sasono dan kawan-kawan dari kubu yang agak beda gitu. Nah, kita nggak tahu yang di luar itu ada nggak representasi medianya belakangan kayak gitu. Jadi menurut saya mending dilanjutkan, hanya mungkin ya itu tadi kategorisasi kirinya diperinci aja. Ada yang garis Marxis-Leninis, ada yang nasionalis radikal, Marxis, ada juga yang nasionalis konservatif ya, kebudayaan kayak gitu kan. Saya kira lebih beragam, dan benar saya kira kata JJ tadi, sebetulnya dari buku yang ditulis Hafiz ini selintas sih sudah terlihat semangat kosmopolit di Bandung loh, dan
lihat misalnya di jajaran pengurus Al-Khamenei Studi Club tadi itu, ya. Tidak cuma orang Sunda, tetapi juga ada orang Jawanya dan Sumatera dan lain-lain. Jadi ada silang apa itu? Silang etnik, ya, berasal dari berbagai wilayah, tumbuh di Bandung dan sama-sama menggosok apa itu? Inisiatif untuk menemukan Indonesia tadi. Jadi tinggal mungkin deskripsi mengenai hubungan antar kalangan yang berbeda ini dan sejauh mana sebetulnya Bandung waktu itu menjadi ruang bersama gitu loh, common room atau apa gitu bagi pertumbuhan gagasan-gagasan seperti ini. Ya. Tadi misalnya Hafid menarik hubungan antara Aidit dan apa itu, diskusi antara Aidit dan Nasir dan sebagainya. Saya sih sepakat dengan usulan teman tadi yang menanggapi diskusi, mendingan dilanjutin aja. Hanya mungkin nanti mendingan lebih utuh aja. Itu aja Kang Neni. Oke, Kang Awe. Lanjut ke pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi ya, Fis, kita batasi dari Akmal, ini tanggapan ya. Iya, pertanyaan. Adakah pemogokan di Bandung seperti di Banten yang dipelopori para ulama merah dan Sumatera Tualib yang ke kiri-kirian? Terus ini pecat kita ini dulu. Satu lagi tanggapan ya. Satu lagi dari Eki ya. Kita batasi. Oke, 2 pertanyaan ini. Satu pertanyaan dari Akmal dulu deh. Ada waktu 15 menit lagi. Mangga. Hafiz atau Mangga yang mau jawab dulu? Hafiz dulu deh. Hafiz. Dari kawan Akmal nih. Okay. Ini kaitan pemogokan di Bandung yang dilatari oleh para kiai mungkin ya kiai. Kalau nggak salah di gerakan pemberontakan tahun 26 itu khususnya di Bandung kebanyakan digerakkan oleh ini Serikat Pekerja Kereta Api gitu, Serikat Pekerja Kereta Api dan beberapa dari kalangan buruh lainnya gitu. Mungkin ada dari kalangan kiai di desa-desa pinggiran seperti Rancaekek dan Cicalengka, walaupun di situ hanya disebutkan dari Serikat Buruh Kereta Api sih sebenarnya kebanyakan di situ. Tapi bisa saja ada yang ikut bergabung juga dari kalangan kiai. Soalnya kalau melihat kebanyakan anggota komunis di Rancaekek dan Cicalengka itu kebanyakan dari golongan kiai gitu, dari golongan petani kiai petani gitu. Tahun 26 tahun 27 itu kan seluruh orang-orang komunis yang terlibat itu semuanya dihancur leburkan, dibabat habis oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalau mengacu pada data-data koran tahun 27-an itu sampai tidak ada katanya gitu. Bisa jadi golongan kiai yang banyak anggotanya di Cicalengka dan Rancaekek atau di pinggiran-pinggiran kota Bandung itu juga terlibat pemberontakan itu gitu, terlibat pemberontakan tahun 26. Walaupun ya tidak ada data secara jelas ya, tidak ada data yang konkret yang disebutkan bahwa misalkan Haji Dur Rahman terlibat pemberontakan seperti di Banten, kayak kalangan haji itu kan mengorganisir massa untuk memberontak Banten. Saya kira itu ada kemungkinan bisa terjadi. Juga reng-rengan kiai itu bisa ikut terlibat dalam pemberontakan itu. Nah ini kan menariknya perbedaan Haji 23 perbedaan komunis tahun 20-an dengan komunis 65. Tahun 20-an Haji itu ikut menyerang, ikut bergabung dengan komunis, sedangkan tahun 65 Haji itu dibenci sama Aidit dan kawan-kawan.
Ya itu barangkali. Enggak, Kang Rizal, ada info menarik ya? Pertanyaan dari pemogokan di Bandung apa? Jadi di Banten juga. Itu kan Seperti di Banten. gini, Kang Denny, setahu saya Yuhana, tadi Hafiz saya kira menyinggung-nyinggung Yuhana. Yuhana atau Ahmad Basah ya, nama resminya mungkin Ahmad Basah ya nama, tapi di tulisan-tulisannya dipakai nama Yuhana. Dan oleh kebanyakan orang, oleh kita mungkin ya, dia kan lebih sering dikenang sebagai penulis novel Sunda, Rasiah Nu Goreng Patut atau Karnadian Emer Bangkong itu. Orang kadang-kadang sering lupa sih kalau Yuhana itu juga ini ya, aktivis sayap kiri juga di kelompok apa itu tadi, yang sering mengadakan perhadring, rapat-rapat umum dan di Bandung khususnya. Kan sebelumnya dia di Serikat Pekerja Kereta Api juga saya kira. Dan setelah pemogokan kemudian dia kehilangan pekerjaannya dan meniti karir sebagai pengarang, penulis naskah drama dan seterusnya. Nah juga menarik saya kira kalau Hafid memberikan perhatian pada peran orang-orang seperti Ahmad Basah ya di tahun 20-an di dalam gerakan kiri itu. Juga saya kira perhatian juga bisa diberikan kepada peran Wiranta ya, yang dalam tulisannya pakai nama Caraka ya. Sayangnya cuma kan orang lebih kenang Caraka dari novel-novelnya lagi-lagi ya, kayak Kembang Rumah Tangga dan Dulang Tinande dan sebagainya. Kita lupa bahwa Caraka juga pernah dibuang ke Digul. Dan saya kira sepulang dari Digul dia pernah nulis novel ya dalam bahasa Melayu. Apa itu? Buronan Digul. Buronan Digul ya Dan ya? Dan saya kira pernah memimpin saya Partai Komunis di tahun 20-an juga di Bandung. Sampai ke sini saya kira juga tokoh-tokoh seperti Semaun juga kan. Siapa yang jadi dosen luar biasa di Unpad di Fakultas Ekonomi? Semaun ya? Semaun. Itu menarik saya kira diteruskan risetnya. Dan saya tadi lupa menambahin bahwa JJ mengingatkan kita kepada studi etnografisnya John Smail yang mengenai gerakan perlawanan di Bandung ya. Dan saya dari buku itu saya baru sadar bahwa Ciyoda itu tempat yang penting ya di dalam sejarah. Meskipun sekarang kita kenal Ciyoda di dekat Braga itu sebagai toko olahraga itu gitu, tempat orang nge-gym dan sebagainya gitu ya. Padahal dulu kan salah satu tempat berkumpulnya, tempat koordinasi barisan Hizbullah atau dan sebagainya. Nah di buku John Smail itu saya kira Hafid juga bisa melihat peran Kiai juga, Fit. Khususnya di dalam memberi kekuatan spiritual terhadap bambu runcing. Agak nekat kan sebetulnya pakai bambu runcing melawan senapan mesin loh, Jal, gimana caranya. Tapi ada kekuatan Kiai kan, jadi orang lebih berani gitu. Sama dengan yang terjadi di Jawa Tengah di mana itu di pesantren gitu. Jadi Bandung saya kira ada juga. Itu jadi memang masih banyak missing di dalam buku ini karena memang mungkin bukan dimaksudkan sebagai buku utuh, tapi saya kira bolong-bolong ini bisa diisi Hafid dalam proyek penulisannya di kemudian hari. Hatur nuhun. Ya, Pak Rizal, mangga. Ya, saya jadi ingat ya kalau pertanyaannya tentang pemogokan atau masa aksi. Pada tahun itu juga kan Tan Malaka bukunya terbit ya, masa aksi, dan itu kemudian menjadi bacaan di mana-mana. Salah satunya kalau kita baca memoirnya Ibu Inggit itu disebut-sebut bahwa dalam diskusi di rumah Cipto yang kalau nggak salah rumahnya berdekatan kan, nggak jauh dengan rumahnya Soekarno ya, kontrakannya Soekarno atau gimana nyebutnya ya? Tegalega. Di Tegalega ya kalau nggak salah, di Tegalega itu ya, kan tempat kos. Tempat segala hal lah ya. Nah,
itu kan buku masa aksi itu disebut ya menjadi apa, menjadi materi diskusi ketika apa Cipto bicara berharap agar generasi baru pemimpin-pemimpin itu menggerakkan masa rakyat gitu ya. Mereka harus jadi pandawa yang menggerakkan masa rakyat, istilah Cipto kayak begitu. Dan Soekarno menjawabnya dengan menawarkan buku siapa Tan Malaka ya, untuk melawan apa istilahnya yang istilahkan Cipto itu kemapanan Rahwana begitu ya, dunia kolonial itu. Kemapanan Rahwana itu jawabannya adalah masa aksinya, brosur masa aksinya siapa Tan Malaka. Nah, ini dibawa keliling. Jadi menurut saya sekali lagi kompleksitas ini yang menurut saya perlu ditampung oleh Hafidz kalau nanti melanjutkan bukunya. Jadi ruang yang sangat kompleks yang menurut saya yang akhirnya nanti mungkin menariknya adalah bisa menjawab pertanyaan kenapa sampai bisa muncul di Bandung itu artikel Soekarno yang klasik. Yang kalau kita baca hari ini sih kayaknya konyol begitu ya. Tapi apa menurut saya pada masanya itu menjadi sangat penting karena kita bisa baca bagaimana Soekarno mengutip ayat-ayat misalnya surat apa surat Ali Imran begitu ya, ayat saya lupa berapa ayat 130 kalau nggak salah, kurang ngaji nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, iya itu pasti Hafiz tahu banget itu. Kayaknya Islam. Alhamdulillah masih Islam. Kita udah menjauh nih Kang ya. Jadi itu kutip Ali Imran itu satu dalam konteks pandangan Marxis menurut saya untuk menemukan apa akar kapitalisme. Nah ini kan buat saya menarik ya kalau baca buku Hafidz gitu ya, kompleksitas bagaimana kompleksitas ini diselesaikan dan menjadi inspirasi untuk sebuah ruang yang jauh lebih besar yang namanya Indonesia dari Bandung itu. Itu yang saya katakan tadi itu, Bandung itu punya posisi istimewa tentang proses yang dikatakan Smile itu identitas keindonesiaan menjadi orang Indonesia itu. Gitu Kang Denny ya. Oke. Siap Kang. Ya. Terakhir aja Fit ya ini sama Hafiz. Kita punya waktu sedikit lagi. Dari Eki. Sebagai penutup Hafiz begitu sekalian kalau misalnya ada closing statement. Dari informasi yang saya dengar, April 33 terjadi perdebatan antara Ahmadiyah dengan pembela Islam yang diwakili oleh Hasan. Dilanjutkan dengan perdebatan yang sama di Gang Claicam, Batavia, dan pada September 33. Apakah kejadian perdebatan di Bandung, Naripanweh, tercatat di koran kiri yang Kang Hafiz teliti? Mohon. Hafiz. Sekalian closing statement aja, Fit. Mau promo yang ada buku tanda tangan Hafiz, maka. belum menemukan kayaknya. Soalnya itu kan sebelum tahun 30-an kalau perdebatan pergerakan koran-koran untuk pergerakan di kiri Bang itu sebelum tahun 30-an, tahun 20-an 20 sampai 27-an lah. Kayaknya jauh juga itu kalau dari tahun 33 ya. 33 itu. Itu mungkin untuk jawabannya. Ya, terima kasih barangkali. Ya. Apa? Ya, semangat closing statement dan ada tambahan Bang Hafiz. Ya, tadi menambahkan dari Om JJ ya. Tadi kan Soekarno menyinggung mengenai kutipan ayat Wa'tasimu itu Ali Imran gitu. Dan itu sebetulnya dijadikan jargon oleh Persis gitu, Persatuan Islam. Jangan-jangan gitu sebelum katanya kan Soekarno itu masuk Muhammadiyah juga ya, diklaim sebagai anggota Muhammadiyah gitu. Jangan-jangan sebelum itu dia berbaiat dulu menjadi anggota Persatuan Islam gitu. Makanya dia mengutip ayat tersebut yang dijadikan jargon Persis sampai sekarang ini. Kalau di lambangnya itu kan ada Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu gitu.
sama dengan itu yang dikutip oleh Soekarno, mungkin gitu barangkali. Itu barangkali Kang Deni untuk dari saya. Ya, oke, terima kasih Hafiz, terima kasih atur nuhun Kang Hawe, Rijal, juga kepada para penanya, kepada siapa? Ilham ya, ini yang bantu tuh Ilham ya. Kawan kita nih yang bantu menjadi host ya, host kita hari ini. Ilham ya? Ilham. Ya, Kacang. Atur nuhun Kacang ya, sudah membantu membackup rekamannya. Juga teman-teman, kawan-kawan semua yang bisa yang belum punya buku ini bisa memesan tadi di bit.do pesan buku kiri ya, atau di oleh-oleh buku Bandung. Yang khusus tadi di Zoom itu di chat Zoom bisa bertanda tangan. Insya Allah akan menjadi buku langka ini. Karena hanya cetak 200 eksemplar ini, ya. Jadi insya Allah akan menjadi buku langka depannya. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan kita semua, tambahan pengetahuan. Juga tadi menarik ya soal kelahiran orang Indonesia di Bandung menjadi satu wacana atau suasana kosmopolit ya Kang ya. Sana menjadi rumah bersama orang Indonesia dari berbagai suku, berbagai pemikiran, berbagai faksi dan perbedaan pendapat menjadi satu hal biasa gitu. Tanpa melupakan sisi humanis, pergaulan sehari-hari. Dan kultur menulis juga barangkali yang bisa diangkat dari para pegiat politik ini, juga menulis sastra, menulis buku, novel, roman, gitu. Ini bisa menjadi satu sisi menarik ya dari siapapun yang berkegiatan di Bandung, di kota Bandung. Mungkin nanti Kang Rijal menulis novel atau kumpulan puisi yang akan menarik ini dibahas di Zoom selanjutnya. Atur nuhun Kak Sadayana pada Zoom. JJ, terima kasih JJ, sehat-sehat ya. Atur nuhun sehat semuanya. Ya, pamit ya. Pamit, Mangga. Atur nuhun Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.